Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Semoga di pagi hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan juga saya berharap kita semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dan damai yang berlimpah-limpah dari Tuhan itu akan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Sebelum kita mendengar firman Allah, baik kita akan berdoa di pagi ini. Terima kasih, biarkan kami bisa kuat saat kami lelah Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah kekuatan kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan terima kasih, kami juga bersyukur kepada audiens kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, Engkau menolong mereka kalau mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong. Dan sehingga ketika kami mendengarkan firman Allah, kami sama-sama bertumbuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan firman Allah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, tentu tema kita adalah kuat ketika lelah. Kuat ketika lelah. Jadi tadi sudah saya membaca ayatnya bagaimana firman Allah dinyatakan kepada kita, dan tentu kita mau lihat konteks keseluruhan dari ayat ini, bahwa konteks bangsa Israel yang sedang lelah. Ya, itu yang pertama, konteks di mana bangsa Israel sedang mengalami, kita tahu mereka mengalami pembuangan ke Babel, dan tentu mereka menjadi lelah, menjadi tidak berdaya, putus asa, dan kemudian firman Allah datang kepada mereka. Dan itu sebabnya Yesaya menuliskan dalam Yesaya 47, mengapa engkau berkata jiwaku tersembunyi bagi Tuhan? Karena mereka merasa dilupakan oleh Tuhan, tidak diingat Tuhan dalam situasi yang mereka seharusnya membutuhkan Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita adalah, mungkin kita juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel, yang kita lelah dalam pekerjaan kita lelah dalam mengurus keluarga kita lelah menanggulangi situasi ekonomi kita lelah, dan banyak kelelahan-kelelahan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah,
sebagai orang percaya, saya mau mengajukan pertanyaan dari ayat ini. Janji apakah yang kita peroleh supaya kita kuat ketika kita lelah? Dari pembacaan ini, saya bisa mengatakan janji untuk orang yang lelah menurut Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yang pertama dikatakan adalah janji. Yang pertama, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Perhatikan, Tuhan tidak menghilangkan lelahnya. Dia memberi kekuatan di tengah lelahnya. Ini bukan janji bebas masalah. Ini janji cukup kekuatan melewati setiap masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kata memberi di sini adalah Nathan. Berarti memberi dengan cuma-cuma, bukan karena kita tidak layak. Bukan memberi dengan cuma-cuma, bukan karena kita layak ya mendapat kekuatan itu. Tetapi yang mau saya katakan, kau tidak perlu pura-pura. Kita ini tidak perlu pura-pura di hadapan Allah bahwa aku kuat, aku luar biasa, aku bisa. Tidak perlu. Karena Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu kelelahanmu, Tuhan tahu literasimu. Dan jujur saja di hadapan Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan baru, ya, sehingga kita bisa kuat ketika kita lelah. Karena apa? Ketika Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Jadi kekuatan Tuhan itu cukup bagi kita. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi, justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Saya sambil melihat pohon kates saya yang sudah masak. Nah, jadi yang kedua, janji yang kedua, kekuatan manusia ada batasnya. Jadi kalau manusia punya keterbatasan seperti yang dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Anda bisa bayangkan orang muda yang penuh dengan energi, yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan stamina yang sangat luar biasa. Alkitab katakan bisa tersandung dan bisa terjatuh. Dan ketika orang terjatuh bisa melukai dia, bisa menghancurkan dia. Dan itulah perlunya kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Yesaya, Yeremia 17 ayat yang ke ini Yesaya 5 ayat Yesaya 55 ayat, ya kadang-kala lupa ya. Cuma ketika kita khotbah ingat-ingat sedikit. 55 ayat yang ke 1 2 3 ayat yang ke-7 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang percaya dan menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi di sini kita perlu mengingat bahwa kita diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan fisik kita, uang kita, kekayaan kita, koneksi kita, motivasi diri, dan saya mau katakan kepada kita, semua ada batasnya. Tetapi kalau engkau datang kepada Allah yang tidak terbatas,
maka kekuatanmu menjadi tidak terbatas. Dan itulah sebabnya kita perlu datang kepada Dia. Kalau kita bersandar pada kekuatan kita, kita akan jatuh. Itu kabar buruknya. Tapi kabar baiknya adalah kita tidak dipanggil untuk bersandar pada kekuatan kita, pada kemampuan kita, pada kehebatan kita. Kita dipanggil untuk bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan oleh firman Allah. Janji yang ketiga, kekuatan baru datang dari menanti-nanti Tuhan. Ayat 31-nya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dalam bahasa Inggrisnya menanti-nantikan itu kafa. Artinya mengikat, menenun, berharap dengan sabar. Setelah benangnya ditunun jadi tali yang kuat. Jadi kita perlu terus menanti-nantikan Tuhan. Bukan pasif, duduk diam, tetapi aktif. Kita berdoa, membaca firman Allah, dan juga percaya kepada Tuhan, menolak putus asa dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Kuat ketika lelah. Kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Jadi kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Dan kata Alkitab dengan jelas bahwa mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Yang sangat luar biasa. Anda tahu burung Raja Wali itu tidak menghindar badai. Justru mereka akan naik lebih tinggi ketika mereka menghadapi badai. Artinya bahwa kehidupan kita, mengapa burung itu melawan arus atau badai itu? Karena justru disitulah dia dengan enak menerbangkan kemana arah dia. Walaupun dia bertentangan dengan badai itu. Dan itu untuk melatih dia terus bisa terbang kuat. Demikian juga ketika kita sering saya berkata dalam doa pagi bahwa ini yang kita alami dalam kehidupan kita itu koach. Koach itu adalah dalam bahasa Ibraninya itu energi, tenaga, kekuatan, kuasa, dan wewenang. Dan itu yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita akan menjadi kuat oleh karena Tuhan. Jadi kita memang dasarnya lemah, tapi justru dalam kelemahan itu kita menjadi kuat. Dan kuat ketika kita lemah bukan karena hebat kita. Sekali lagi katakan, kuat ketika kita lelah. Ketika kita lemah, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang senantiasa mau datang kepada kita. Jadi ketika engkau lelah, bacalah firman Allah. Ketika engkau lelah, berdoalah. Ketika engkau lelah, percayalah bahwa Tuhanmu tidak akan membiarkan engkau. Dan kita akan, sore nanti kita akan melihat bagaimana kita menjadi kuat karena Tuhan. Jadi tidak kuat karena diri kita sendiri, tapi kita kuat karena Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kelelahan dalam kehidupan kita tinggal serahkan kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus. Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita, bukan karena kita. Jadi kalau kekuatan Tuhan berada bersama dengan kita, yakin dan percayalah bahwa hidupmu akan tangguh, engkau akan dapat
menyelesaikan masalah-masalah, sekalipun masalahmu sempat membuat engkau lelah, tapi justru di saat engkau lelah itulah engkau kuat karena engkau bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya supaya Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita. Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah give up, jangan pernah putus asa. Teruslah berharap kepada Tuhan, nantikan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan, nantikan mujizat Tuhan. Dia akan datang menghampiri hidupmu dan kekuatannya nyata, mujizatnya nyata bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami kuat karena Tuhan. Di dalam kelelahan kami datang kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan Tuhan pulihkan kami. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit aku minta keluar. Dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Dan juga segala masalah-masalah yang engkau miliki. Engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegahan bagimu. Aku percaya Tuhan, engkau melegakan mereka. Angkat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, dan Tuhan menolong mereka, lakukan mujizat bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan kepada kita, walaupun selama beberapa waktu saya membuat bagi Tapanuli berduka, tapi mulai hari ini saya menghentikannya. Dan karena saya mau katakan tidak ada satu orang pun yang mungkin sudah langsung ke sana. Dan saya menutup di hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.